Halo Sobat Ngomin, apa kabar ini? Aku baru aja habis siap-siap mau berangkat ke bandara. Kita update dulu karena habis ini nggak bisa kayak aku bikin updatean dari bandara terus ke bandara di Ngurah Raya, habis itu nyetir lagi ke Singaraja, sampai Singaraja tepar dah. Nah, seperti biasa karena ini aku pakai HP, nggak ada bikin kerpekan buat contekan, jadi mohon dimaafkan kalau nanti agak terbata-bata ya, karena aku sambil mengingat-ingat apa yang harus aku sampaikan. Alright, yang pertama soal gelandang si Roberto Pereira. Nah, saat ini Roberto Pereira itu tidak menjadi prioritas dalam perburuan Inter, cuman karena ini katanya gratis, ini akan jadi solusi murah. Gratis apa sudah lagi dikit kontraknya, kayaknya gratis deh ditawarkan ke Inter. Ini akan jadi solusi murah meriah. Memang gelandang ini ya biasa-biasa aja kalau dibandingkan misalnya dengan Mkhitaryan, ya jauh. Mungkin ini kelasnya Vecino lah, kelasnya Vecino. Sedikit di atas Gagliardini juga, makanya wajar kalau Inter tidak terlalu memprioritaskan dia. Kemudian soal Gnonto, kemarin ada yang nanya, "Bang, gimana katanya mau beli Gnonto?" Inter memasukkan Gnonto dalam target Inter, tapi perburuan ini hanya akan terjadi kalau Korea berhasil dijual. Jadi kalau kalian ingin Gnonto, kalau ada yang lihat gimana aksi-aksi Gnonto ini, Gnonto ini adalah tipe striker yang punya kecepatan, suka menusuk dari sayap, walaupun dia bisa jadi striker tengah juga, tapi dalam pergerakan itu dia akan lebih banyak jemput bola ke arah sayap. Dia akan mainnya dari kanan. Nah, ini agak mirip dengan Marcus Thuram. Kita lihat saja. Tapi first, Korea mesti dienyahkan. Dan sampai saat ini belum ada tawaran untuk Korea setelah dia menolak yang dari Fenerbahce itu. Next itu soal Demiral. Inter sudah menjalin pembicaraan dengan Atalanta, tapi masih mentok karena Inter maunya ya seperti biasa, pinjam dulu baru kemudian dibayar musim depan. Nah, saat ini Atalanta belum menyetujui skema itu. Kalau misalnya ini tidak diberikan, maka Inter akan beralih ke Calobah, sama juga minjam. Jadi ya belum ada konkret untuk membeli. Oke, itu gelandang sudah, back sudah, striker sudah. Sekarang laporan utama kayaknya ini, yaitu Onana. Aduh, Inter sudah mengadakan pembicaraan kembali dengan MU. Kalau sebelumnya penawaran MU itu adalah 45 juta tambah 5 juta add-ons, totalnya itu 50 juta. Inter masih bertahan 60 juta. Terus MU bilang, "Ayo kita ngobrol lagi, aku punya penawaran baru." Penawaran barunya itu adalah 50 juta. Tapi ini 50 juta langsung, bukan 50 juta dengan add-ons. Maksudnya tadi kan 45 juta, tapi 5 jutanya itu berupa bonus. Bonus ini kan bisa tercapai, bisa tidak, kan ada klausulnya. Nah, sekarang yang ditawarkan itu adalah 50 juta, nggak pakai klausul apa-apa, tapi nggak ada bonusnya. Nah, Inter tentu saja masih menolak ini dong. Angkanya sama aja dengan yang ditawarin sebelumnya. Tapi masalahnya adalah baik dari pihak Inter maupun dari pihak MU, walaupun belum ketemu angka yang diinginkan, tapi dua-duanya positif bahwa transfer ini akan terjadi. Jadinya Inter memang tidak terelakkan lagi di musim ini akan mengadakan revolusi di sektor penjaga gawang, karena Korda sudah tidak diperbaharui lagi. Kemudian Handanovic juga sudah habis kontraknya dan kemungkinan tidak akan diperpanjang, walaupun kemarin sedang dipertimbangkan sebagai mentor bagi kiper Inter yang baru. Nah, rencananya Inter itu akan mengontrak 3 kiper sekaligus. Makanya aku bilang ini revolusi. Yang pertama ada di daftar teratas yang rencananya akan menjadi kiper utama Inter, yaitu mengerucut pada Anatoly Trubin, kipernya Shakhtar Donetsk. Umurnya baru 21 tahun. Ini diperkirakan harganya itu sekitar 10-15 juta, tapi bisa lebih juga karena agennya ngomong Trubin siap pindah dari Shakhtar,
tapi hanya akan pindah dengan fee yang besar. Ini bukan gaji ya, tapi fee ke Shakhtar, karena ini sama seperti Kepa dulu. Dia itu bagus. Yang sangat mendukung itu adalah karena usianya masih sangat muda. Walaupun di sisi lain kita sama-sama tahu kiper muda, apalagi kiper terutama ini ya, yang tiba-tiba mencuat itu banyak resiko bahwa ini akan jadi one season wonder begitu. Tapi setelah aku baca-baca, ternyata Anatoly Trubin ini at least sudah 2 musim dia tampil bagus, dan dia sudah ada, kalau nggak salah aku baca itu 17 kali penampilan di Liga Champions. At least kita berharap dari sisi mentalitas dia sudah terbukti dan teruji. Kita kan sempat menghadapi Shakhtar itu kalau nggak salah musim lalu apa 2 musim lalu ya, aku lupa. Dan memang aku nggak ngelihat bahwa kiper ini ada seperti panik, ada seperti grogi, beda banget dengan si Radu itu kan. Nah itu untuk Trubin. Yang kedua, Jan Sommer. Jan Sommer ini kan sebenarnya udah agak tua, udah 34 tahun. Tapi fee-nya itu murah. Inter kenapa berminat dengan Jan Sommer ini sebagai mentor juga kalau misalnya Handanovic nggak mau. Karena Jan Sommer itu kualitas itu sudah oke. Dia itu sebenarnya kan masuk ya tier 1 lah kiper. Cuman ya jelas kalah bersaing kalau dibandingkan dengan Neuer di Bayern Munchen. Harganya itu murah meriah, cuma 5 juta. Berikutnya yang ketiga ini baru benar-benar kiper penggantinya Kordas, yaitu Di Gennaro. Sekarang main di mana aku lupa tadi, di Udinese atau bukan di klub seri B kalau nggak salah tadi, apa seri C. Ya ini nggak penting lah karena sekedar ada aja, karena memang idealnya itu kita punya 3 kiper. Kiper ketiga ini kan memang nggak pernah main. Hampir nggak pernah main lah. Kalau Kordas kan pertandingan terakhir, ya pertandingan terakhir Serie A baru dia dimainkan. Itu pun babak kedua kalau nggak salah ya. Jadi ya memang biar sekedar ada aja. Kiper pertama itu sudah jarang banget diganti. Kemudian kiper kedua juga kalau benar-benar ada kejadian dua-duanya cedera, barulah kiper ketiga ini main. Berarti ya memang hampir nggak mungkin main. Makanya ngambilnya dari seri C apa seri B itu. Kiper yang ya nggak jelas lah, kiper ada berantah begitu. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Itu aja yang aku bisa ingat. Kalau nanti, oh ya satu lagi, Fratesi. Ternyata Fratesi ini beda dengan Bastoni, beda dengan Di Marco. Di Marco itu kan dari kecil dia adalah seorang Interisti. Sedangkan Fratesi menurut pengakuannya dia mulai mengagumi Inter itu sejak 1,5 tahun lalu ketika Inter bertemu dengan Sassuolo. Nah di sana dia sangat terkesan dengan suasana atmosfer San Siro dan bagaimana dukungan supporter Inter itu terhadap Inter, dan dari sana dia berpikir, kalau aku ingin bermain di klub besar aku harus bermain di Inter. Dan ya istilah ngecapnya juga, kenapa kok memilih Inter? Ini pas diperkenalkan itu kan, pas di San Siro itu, lihat saja ini, dia bilang gitu, lihat trofi-trofi Inter, apakah ada alasan yang lebih layak dibandingkan ini gitu. Wah langsung itu, asal jangan jadi Lord Rogolimo kedua nanti. Tapi enggak sih, soalnya aku ngelihat Fratesi ini sangat punya etos, punya kerja keras. Walaupun dia lagi main jelek pun dia selalu berlari ke sana kemari ngejar bola. Ini yang bikin kita semangat dengan antusias lah menyambut bagaimana nanti Fratesi bermain di Inter. Makanya seperti aku bilang, ini Barella KW1. Dari segi teknik, dari segi visi jelas dia masih kalah dibandingkan Barella, tapi dari semangat juang mereka ada di level yang sama, ngototnya itu sama. Plus dia nggak suka marah-marah kayak si Barella. Nah itu kan. Terus ada juga sedikit informasi dari agennya si Fratesi bahwa sebenarnya Milan memang sudah mengadakan pembicaraan juga, tapi kunci yang membuat Inter lah yang akhirnya mendapatkan Fratesi itu ada 2. Yang pertama yang jelas sama-sama kita tahu memang si pemain ini yang ingin ke Inter. Yang kedua, Inter bergerak lebih cepat dan lebih serius. Kalau Milan kan
sebenarnya itu saingan yang berat banget karena mereka habis jual Tonali 70 juta. Kalau dari duit-duitan kayaknya kita nggak bisa menandingi Milan. Tapi Inter lebih serius. Sehingga yang seperti yang aku bilang, ketika Sassuolo bertemu, bukan Sassuolo, sorry, agennya Sassuolo ya, agennya apa direkturnya tuh, ketika mereka bertemu dengan Milan, mereka bilang kamu telat. Pembicaraan antara Sassuolo dengan Inter itu sudah hampir kelar, di titik ini sudah hampir nggak bisa lagi diganggu gugat. Jadi di balik layar itu gerilya Inter itu udah kenceng banget untuk mendilkan Fratesi, sampai dari Sassuolo yang semula minta 30 tambah Mulatieri, sekarang jadi berapa itu, 25 atau berapa gitu, 25 juta tambah Mulatieri. Dan ini akan dibayar 5 juta dulu, sama kayak Belanova, sama kayak Aslani, sama kayak Korea, dibayar 5 juta dulu, baru musim depan dilunasi. Oh ya, aku ingat sekarang, ini 5 juta sekarang, musim depan dilunasi 22 juta. Begindang bro, sekarang semua pemain ingin ke Inter. Sampai Demiral aja juga dia menunggu tawaran Inter sebelum mengiyakan, karena Juventus juga kabarnya berminat sama si Demiral. Kemudian Pereira juga dia berminat ke Inter, cuman Internya yang tidak menjadikan Pereira sebagai prioritas. Oke guys, itu dulu. Sekarang aku mau sarapan, habis itu berangkat ke bandara. Ciao guys, terima kasih sudah nonton. Ciao. Oh ya, buat Bung Danielo Ambrosio, kemarin kita ketemu di Linglung Kopi. Thank you lo sudah hadir. Kalau besok-besok main ke Bali, jangan lupa kabarin ya. Kapan-kapan kalau aku ke Jakarta atau kemana, aku kabari lagi. Kita bisa ketemu-ketemu, ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul. Dari ngomongin Inter sampai ngomongin pengasuhan anak. Segala macam kita obrolin kemarin. Oke, ciao guys. Sampai jumpa.